Mereka adalah pesertanya Gemilang Ramadan Santoso. Tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan dulu, kita bersambutkan yang meriah pada Faiz Agung Baskoro. Ya. Dan peserta ketiga Mirza Aditya Rahman. Peace. Kita beri sambutan yang meriah saudara-saudara sekalian. Peserta yang terakhir adalah Nadifa Trihapsoro. Ya, sambutannya lagi saudara-saudara sekalian. Adapun kejuaraannya adalah yang pertama yaitu membaca puisi atau pantun, yang kedua menggambar, yang ketiga menyanyi, yang keempat bercerita, dan terakhir kelima adalah gerakan bela diri. Hadiahnya, wah ini menarik sekali saudara-saudara, bisa dipakai terserah mereka sendiri. Hadiah pertama adalah uang Rp20.000. Tepuk tangan. Hadiah kedua Rp15.000. Hadiah ketiga Rp10.000. Dan hadiah terakhir Rp5.000. Itu sebenarnya. Serta pertama Gemilang Ramadan Santoso. Hore, kita sambut. Tepuk tangan. Tiga. Sampan tua di tepi kali, selalu menanti saat pergi ke tepi sana. Satu dua orang ingin menyeberang. Sampan tua melaju memotong air tenang. Ketika penumpang turun, sampan tua gemetar berlari. Tangan kisut pemiliknya menghitung ringgit-ringgit yang diterima. Cukuplah kiranya untuk beras dan lauknya. Sampan tua telah pudar warnanya. Dari tepi ke tepi tetap berdaki. Iya, tepuk tangan semuanya untuk kita. Let's go. Kita panggilkan peserta kedua, Faiz Agung Baskoro. Ya, mulai. Jalan-jalan ke pasar Lubok, lihat Iza sedang melongok. Lihat entong beol digentong. Selesai. Kita panggilkan peserta ketiga, Mirza Aditya Rahman. Tepuk tangan semuanya. Mau manggis buat kedondong, ibu beli di pasar Sunan Giri. Kalau suka bohong akan kesal di hari nanti. Selesai ya, tepuk tangan untuk Nadifa Trihapsoro. Hore. Jangan ditutup Mukanya mukanya. jangan sayang. Ya. Belalang, kau adalah pengganggu tanaman di sekeliling kita. Kau adalah binatang pengganggu tanaman. Jangan engkau mengganggu tanaman kita. Oh belalang, aku mohon jangan ganggu tanaman kita. Selesai. Selesai. Ya. Topik yang kedua. Kita mulai dengan menyanyi. Dunia Kapten Wasabi. Pikirkan dalam hati Kapten Wasabi. Lebih tinggi daripada yang kita duga. Daripada terbang hati yang gelisah. Cobalah untuk santai saja. Ambil berat.
lagi jadi riang baru kami siap juga untuk mencoba jadi hebat. Dragon Timber, why aduh, jangan terbang, why aduh, dengan kemasan, raihlah masa depan dengan kita semua. Dragon Fever, no question. Dragon Fever, no question. Iya. Iya. Judul lagunya adalah Kidul. Selamanya Doris itu kalabok nyatanya. Kadang-kadang sus Doris indem pelayan seksi. Hutan dan limbahnya, oh begitulah banyak membuat hati ini deg-degan kalau menendang dannya. Bintangnya Doris, bintang Gemini, aku tak tahu Desi Arisati. Oh Doris yang seksi, kau hanyutkan aku dalam sebuah mimpi. Iya. Ketiga, Mirza. Iya. Judul lagunya adalah Let's and Go. Oi. Ayo maju, mobilku melaju cepat dan membawa impianku. Bersemangatlah untuk berlaju lebih cepat. Esok hari cerah menanti, di saat rasa cemas datang dan melanda di hati, terbayang senyuman yang kurindukan. Let's go bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku. Ku tak akan pernah menyerang winilan. Rasakan deru angin, larilah sampai tujuan. Mari genggam kemenangan di tangan ini. Iya. Dari Hapsoro. Nah, pemirsa, judulnya adalah Dragon gue. Iya. Di lapangan yang penuh berlumpur, kuteteskan air mata sambil menahan sedih. Jatuh, ku akan bangkit, berlari menuju gawang untuk segera melesatkan bola sampai mencapai angkasa jauh dan tinggi. Let's try to keep di tengah cahaya, berlari menuju hari esok lebih berkilau. Let's try our best di setiap saat, jadi diri sendiri dan mulai melangkah. Iya. Kan pertunjukan bela diri mulai dari Nadifa. Oh, peserta kedua, Mirza.
selesai. Ya, peserta ketiga Faiz. Hait. Ya, peserta keempat Gemilang. Saya lagu yang saya akan tampilkan adalah ini. Oke. 3. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan kemacetan yang bocor. Pada suatu hari, Gilang, Faiz, Diva, dan Iza sedang bermain bola. Tiba-tiba, mereka adalah anak-anak kelas 5. Tiba-tiba, ada sekelompok anak dari kampung, mereka mengajak mengadu. Gilang menerimanya, dan Gilang menjadi kapten. Iza kiper, Faiz penyerang sang Gilang, dan Diva back. Kick off pertama adalah dari Gilang dan Faiz. Faiz oper ke Gilang langsung mengoper ke Diva. Diva lari bergocek-gocek dan Diva mengoper Faiz tendang langsung. Sayang sekali. Bolanya mental di tiang. Dan sekarang kiper anak kampung menendang jauh. Tiba-tiba Faiz menyundul. Dioper ke Gilang oper ke Diva oper Faiz oper ke Gilang menyundul, tendang langsung. Gol! Seruan penonton sangat meriah dan Gilang sangat menghayatinya. Perasaan anak-anak kampung sedih dan mereka akan menyerang lagi. Pertama, anak kampung dulu yang menyerang. Oper ke dia dan anak kampung satu langsung mengesut. Tiba-tiba kiper Iza menggunakan perutnya untuk menepis bola. Iza langsung menangkap dan tendang tinggi. Wah, itu adalah sangat tinggi sekali. Tiba-tiba Faiz menangkap langsung digocek-gocek. Wah, sayang sekali. Tiba-tiba anak kampung yang keempat menyeding Faiz dan Faiz jatuh. Pelanggaran penalti. Yang menendang adalah kiper. Kiper Iza. Wah, Iza menendang, pada tendang. Wah, bukan Iza yang menang, adalah Diva menendang sangat kencang. Tetap tiba-tiba kipernya bisa menangkap. Wah, sayang sekali itu. Sebenarnya hampir sekali. Kiper anak kamu menendang. Lalu disusun sama anak kamu satu, ditendang, gol. Iza tidak berkutik sekalipun. Sekarang Faiz dan Gilang kick off lagi. Gilang oper Faiz oper Gilang Faiz terus wancu taunya, wancu terus sampai di depan gawang. Faiz menendang dengan jurus drive shoot, tendang, wah ditepis. Tiba-tiba
dan Gilang dan pemain-pemainnya menang, anak kampung sangat kecewa, tapi anak kampung harus sportif, tidak harus mengalah, dan selesai sudah gocek. Nah, saya akan memberikan judul cerita yang berjudul Otong Nggak Mau Disunat. Suatu hari ada rumahnya Bu Amir. Bu Amir tuh anaknya nakal, namanya Otong. Disuruh disunat nggak mau. Nah, langsung Bu Amir marah. Bilang gini, Otong, kapan mau disunat? Orang udah kelas 6. Nah, kalau di SMP bunyinya kalau digunting dah keras kayak batu. Habis itu katanya Otong, bodo amat. Kagak mau disunat. Langsung kata adiknya, namanya Sumir. Kak Otong, nanti kalau nggak disunat ntar kayak acong loh. Aku kagak bodo amat. Kata bapaknya Pak Amirnya, gini. Ya udah kalau gitu Otong mau disunatnya caranya kayak gimana? Katanya gini, harus ada layar tancap dah. Pokoknya ada bapaknya Pak Amir, kan layar tancap kan susah Tong. Menuai nih Tong. Besok katanya, tapi kata Otong pokoknya sambil layar tancap. Kalau Otong kagak mau disunat, langsung Pak Amir hidungnya dilempar pakai roti sampai gede kayak badut. Akhirnya Pak Amir mencari ke sana kemari, dari Pasar Rebo ke Pasar Senen, ke Pasar Ikan, ke Pasar Ayam, sampai akhirnya ketemu di rumahnya Pak Bajur. Ketemu ada layar tancap situ. Tapi ceritanya malah ceritain dia. Katanya Pak Amir kagak apa-apa dah. Yang penting layar tancap. Habis itu akhirnya diadain layar tancap. Lalu film India dikira Pak Amir, Otong tuh kagak suka. Pas tonton, Otong malah suka sampai joget-joget kayak India, bilang Nevi. Habis itu besok paginya gini kata Pak Amir, Tong, kan lo udah janji kan kalau ada layar tancap lo mau sunat. Ya Pak, ya deh, Otong mau sunat nih. Jadi pas minggu depannya Otong disunat karena bulunya udah alot, udah keras. Jadi Otongnya disuruh mandi dulu sampai dingin. Pas pagi habis itu bunga tahu kayu pakai kapak disabet buru. Tuh bukan sayang ujungnya aja yang sunat, semuanya kesunat. Habis itu Otong kagak punya titik, jadinya Otong ngasih operasi baru selesai. Nah itulah makanya dilihat harus mau disunat, kalau enggak ntar kayak Otong tuh ya selesai. Mulai. Saya akan bercerita, judulnya adalah Tendangan Hebat. Pada suatu hari ada pemain bola yang bernama Otong. Dia jagonya cuma gocek, tetapi dia berlatih tapi tidak bisa menendang dengan keras. Dia berlatih dengan giat menendang dinding. Lalu ada orang yang mengajak bermain bersama Otong yang namanya Budi. Dia jago gocek, menendang dan menjadi kiper. Lalu Otong membawa teman-temannya dan Budi juga membawa teman-temannya. Otong menjadi kapten, Budi pun juga menjadi kapten. Lalu kick off pertama ditendang oleh Otong. Lalu Otong mengoper kepada temannya. Temannya itu mengoper kepada
Otong lagi. Lalu Otong gocek-gocek sampai dekat gawang. Lalu Otong menendang. Lalu tahu-tahu tendangannya bisa menjebol gawang itu. Otong sangat senang. Lalu kick off lagi pada Budi menendang ke temannya. Lalu temannya mengoper ke Budi. Lalu Budi ngoper ke temannya. Begitu terus sampai dekat gawang. Lalu Budi di dekat gawang menendang. Lalu kiper dari Otong menangkapnya. Lalu kiper dari Otong menendang tinggi. Lalu Otong menangkap, dia membawa ke gawang dan dia tahu-tahu menendang dengan keras dan tendangannya itu bisa jaringnya bisa sampai jebol. Lalu pertandingan half time. Habis itu teman-temannya kagum kepada Otong. Lalu mulai lagi di Budi kick off kepada temannya mengoper ke Budi dan Budi berlari sampai ke dekat gawang. Lalu Budi menendang dan jebol gol. Lalu kick off lagi. Otong mengoper ke temannya mengoper ke Otong. Otong berlari-lari sampai hampir di dekat gawang. Lalu Otong menendang, tendangannya itu sangat keras. Lalu ada bayangan sesuatu di bayangan di dekat bola itu dan gol sampai dinding belakang gawang jebol dan pertandingan selesai. Iya, 3. Nah, pemirsa, judul cerita ini adalah Niko terjatuh. Suatu hari, Niko, Dimas, dan Vera sedang bermain petak umpet. Dimas kalah undian. Dimas harus mencari tempat persembunyiannya Vera dan Niko. Tiba-tiba ada suara. Dimas mendengar suara benda terjatuh. Dimas juga mendengar suara orang mengadu. Niko terjatuh dari pohon karena di pohon jamu karena digigit semut merah. Niko tergesa-gesa. Niko mau turun dari pohon jambu. Taunya Niko terpeleset. Sambil situ Dimas dan Vera menolong Niko. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan menggambar. Masing-masing peserta diberikan 1 lembar kertas dan perlengkapan tulis. Dan mereka diberikan kesempatan menggambar selama 10 menit. Kita lihat Diva menggambar sebuah gambar orang. Ini orangnya monster ini, bukan orang. Kita lihat Gilang baru menghapus-hapus. Iza menggambar binatang lucu. Oh, Faiz menggambar. Ya, kita perhatikan nanti hasilnya, saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlombaan berikutnya adalah perlombaan menggambar. Peserta pertama adalah Faiz Agung Baskoro. Silakan Faiz. Saya adalah Faiz. Ini ada gambar seorang yang sedang bergaya. Ya, seperti itulah.
Peserta kedua adalah Iza. Silakan Iza. Ini adalah nama saya Iza. Dan gambar saya tentang orang sedang berputar-putar dan di sebelahnya ada anjing. Selesai. Peserta nomor 3 yaitu Nadifa. Silakan Nadifa. Nama saya Diva. Nah, ini adalah gambar artinya monster-monster sedang menghancurkan kota. Begitulah nasibnya. Peserta keempat adalah Gilang. Silakan Gilang. Nama saya Gilang. Ini adalah keindahan suatu desa. Di sini ada sapi, orang, biri-biri, dan sawah. Nah, gitulah. Satu, iya. Bapak, Ibu, kami telah mengikuti lomba. Doakan saya ya. Dadah. Bapak Ibu sekalian, inilah peserta dari lomba antar saudara. Selanjutnya Dewan Juri akan mengumumkan hasil pengumuman pemenangnya. Ceritanya begini. Terima kasih kami sebagai Dewan Juri telah mengumpulkan beberapa nilai dari beberapa item di mana semuanya bagus semua. Tepuk tangan semuanya. Juga selisih nilai juga nggak terlalu jauh. Jadi semua pintar-pintar semua. Jadi saya bingung sekali siapa yang jadi juara 1, 2, 3, dan 4-nya. Tapi saya coba ada sedikit kelebihan dan pasti ada kekurangan. Nah, selanjutnya saya umumkan siapa pemenangnya. Saya panggil dari juara keempat, yaitu juara 4 Faiz. Iya. Juara 3 Nadifa. Juara 2 Mirja. Pasti udah tahu juara satunya siapa? Ya, masih Untuk selanjutnya hadiah akan diberikan. Selamat ya. Hebat. Mas Faiz hebat. 5.000. Selamat ya. 10.000 lagi. Lain kali usaha terus. Yo, selamat ya. Curang nih. Harus sportif. Terima. Demikian pertandingan berakhir dan angkat semuanya hadiahnya. Tepuk tangan semuanya. Yeay. 5.000. Halo Gilang, Faiz, Diva. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ya. Baik, guys. Bagaimana, siap untuk bertanding? Siap. Siapa nomor 1? Saya. Nomor 2? Saya. Nomor 3? Oke. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Mulai. Gayutan. Terus itu cepat. Ayo.
Hop, dah, turun. Turun. Are you ready?